Hai Voices, apa kabarnya hari ini? Bisnis kelas hari ini nih lebih ditujukan buat parenting kali ya. Nah, jadi buat para orang tua nih, kan di zaman milenial ini nih, milenial mah generasinya. Di zaman sekarang ini yang lebih relate ke generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi Alpha. Nah, para orang tua nih, khususnya orang tua yang muda, wajib banget tahu nih gimana sih caranya membesarkan dan mendidik anak dengan baik gitu, dan lebih bijak menggunakan sosial media. Jadi yang para orang tua muda harus tahu batas usia minimal dari penggunaan sosial media sendiri ataupun gadget sebaiknya dibatasi nih dari usia 13 tahun, karena anak-anak biasanya 13 tahun mulai bisa berpikir sedikit rasional ya, kayak mereka kayak mungkin udah akil balik ataupun udah mulai titik mengerti gitu. Mereka mulai mencari tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Akhirnya mereka lebih mudah untuk diarahkan, ya walaupun lebih cenderung untuk memberontak sih ya, karena media sosial bisa menjadi tempat bersosialisasi yang bagus, bisa menyenangkan, tapi juga bisa membahayakan juga. Nah, media sosial juga kan bukan kehidupan yang sebenarnya. Apa yang terpampang kadang nggak sesuai dengan aslinya gitu. Dan jadi orang tua tuh wajib banget ngajarin anak-anaknya kayak jangan kayak terlalu percaya apa yang ada di sosmed gitu. Jadi kayak anak-anak yang kayak terlalu main sosmed nanti kayak ngeliat temennya begini, temennya begitu, orang-orang begini, orang-orang begitu. Akhirnya muncul rasa cemburu, muncul rasa iri hati, muncul rasa nggak pede, muncul rasa insecure gitu. Dan jadi kayak ya berpengaruh juga sih ya ke mental mereka gitu. Nah, karena emang media sosial itu bisa bikin kecanduan sih ya bagi beberapa keluarga nih, dan ada beberapa keluarga artis yang gue tahu juga, dan ada beberapa keluarga public figure dan juga keluarga yang gue kenal akrab juga ada sih dari mereka yang kayak udah membuat kesepakatan bersama gitu. Karena media sosial bisa bikin kecanduan, mereka kayak mulai ngatur waktu untuk penggunaan gadget, mulai ngatur waktu untuk penggunaan sosial medianya gitu. Jadi bisa beraktivitas maksimal juga dengan aktivitas yang lain, gak cuma terpakukan gadget dan sosial media. Well, ini sih salah satu tips dan trik yang bagus juga ya, karena emang gue praktekin sendiri gitu, dimana kalau gue mulai gak bisa ngendalin diri gitu, gue punya alarm khusus nih, misalnya kayak batasin penggunaan Instagram nih, misalnya cuma 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Tapi karena emang gue berkecimpungnya di digital marketing, agensi tim agensi, tim kreatif gitu ya, dan juga orang-orang yang emang harus update terus soal sosial media, itu pun juga gue batasin gitu, dimana gue pasang alarm nih, misalnya untuk buka sosial media ini berapa lama, buka untuk sosial media ini berapa lama, dan gue harus tahu soal ini itu kayak dibatasin juga, biar kayak ya punya pakem sendiri sih ya, karena emang bisa bikin kecanduan juga, dan emang kita bisa menerima informasi yang kadang nggak sesuai dengan apa yang lagi kita butuhkan juga, dan akhirnya ya yang ada bikin mumet dan berdampak juga sih ke emosi kita. Nah, saran juga nih buat orang tua khususnya, hati-hati dalam membagikan informasi, beri batasan yang jelas mana yang boleh dan mana yang tidak, karena kan ada beberapa manusia juga nih di sosial media yang kayak tuh kayak sedikit freak juga, kayak penjahat sosmed gitu kan, makin banyak yang bertebaran ya. Kita nggak tahu nih apa yang dibagikan oleh seseorang ternyata bisa digunakan secara buruk oleh orang lain gitu. Misalnya kayak hal paling simpel aja kayak foto gitu, kayak cewek-cewek suka kayak bagian foto-foto cantik, foto-foto seksi. Nah, itu tuh bukan yang nggak berbahaya, itu berbahaya banget, karena foto-foto itu bisa salah digunain untuk di akun-akun bodong yang kayak misalnya beola inilah itulah. Nah, itu kan nggak benar banget ya, akhirnya jadi berdampak kepada si user sosial media itu sendiri. Nah, dan jangan mudah percaya sama orang asing nih. Orang tua wajib banget ngasih tahu ke anak-anaknya, karena banyak banget kasus-kasus di seluruh dunia ya, di Indonesia juga banyak banget, kayak anak yang baru gede gitu, misalnya pacaran via online sama orang baru dikenal, atau nanti ngilang, diculik, nggak taunya pulang-pulang tinggal nama. Nah, itu kan nggak baik banget ya, jadi emang harus dikasih tahu sih batasannya ya. Nah, juga jangan mengunggah konten negatif yang bisa merugikan diri sendiri ataupun teman ataupun keluarga gitu, misalnya kayak nge-hate seseorang, ngebenci seseorang, hakimin seseorang. Nah,
karena apapun yang udah diposting gitu, dan apalagi kalau udah viral nih, kita kan nggak pernah tahu ya apa sih yang bisa tiba-tiba meledak dan viral gitu. Kali aja kita lagi bercanda tiba-tiba kita kayak nge-hate speech ataupun kayak ngebully seseorang di sosial media, dan akhirnya itu berdampak besar, dan itu ternyata punya impact yang besar dan akhirnya merugikan teman-teman sendiri. Nah, ini nih juga nih paling penting untuk parents tahu nih ya, dimana interaksi media sosial bisa membawa anak masuk dalam urusan hukum. Karena kayak YouTube pun udah kayak membuat KOPA gitu, jadi aturan untuk mengamankan para kreator anak-anak maupun anak-anak yang terlibat dalam suatu video yang ada di YouTube, dan juga anak-anak yang di bawah umur gitu yang mau menonton YouTube. Jadi mereka udah punya aturan yang jelas gitu bagi kreator, bagi penontonnya, bagi kreator-kreator dewasa yang mungkin ada unsur anak-anak terlibat di dalamnya. Nah, itu harus punya garis batas yang jelas gitu, biar nggak terlalu rancu gitu, dan akhirnya berdampak buruk bagi anak-anak yang terlibat di dalamnya gitu, baik si penonton, baik si kreator, baik si anak yang terlibat secara langsung di video itu. Nah, kayak kasus belakang ini kan, dibilang kasus sih enggak sih ya, karena kayak Rafathar gitu, anaknya Raffi Ahmad dan Gigi katanya ngadu ke asisten rumah tangga mereka gitu, katanya mereka kayak Rafathar gitu capek setiap hari kayak di prank mulu gitu, dan dia bercerita dengan sedih ya. Kita nggak tahu sih ya itu settingan apa bukan, tapi itu kayak kalau emang bener itu tuh efeknya bahaya banget, karena dampak psikologi bagi si anak ini kayak si Rafathar ini akan berbahaya buat dia ke depannya, bisa menjadi anak yang insecure ataupun mungkin psikologinya yang kena itu bisa gawat banget. Nah, jadi segitu dulu buat para orang tua. Jadi buat gak cuma bagi para orang tua sih ya, ya walaupun khususnya buat orang tua, tapi juga buat anak-anak muda misalnya yang baru menggunakan sosial media 13 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Ini wajib banget kalian tahu nih, karena sosial media itu kejam, dan sosial media itu sesuatu yang berbahaya tapi juga menyenangkan. Karena sosial media itu bisa menjadi pedang bermata dua bagi yang gak mengerti menggunakan.